Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan begitu banyak nikmat, memberikan begitu banyak kebaikan yang tidak bisa kita hitung-hitung. Dan yang paling terasa saat ini adalah nikmatnya hidayah, yang mana antum atau saya atau siapapun itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melaksanakan kebaikan, maka patut untuk disyukuri. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Nah, ini yang jadi muskilah. Justru ketika seseorang merasa bahwa hidayah itu berada di tangannya, ini yang jadi masalah. Karena hidayah berada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap kita melaksanakan kebaikan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur. Makanya setiap pagi sore kita sering berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau nisbatkan, jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata, tarfata ain. Karena kita nggak bisa melaksanakan ini semua tanpa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 10 jalan keluar untuk lolos dari azab akhirat, ya. Kita ulang lagi, 3 pertama di dunia. Yang pertama adalah dengan taubat. Yang kedua adalah dengan musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita sehingga menghapus dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sehingga menghapus keburukan-keburukan. Itu 3 hal di dunia. Lalu 3 hal lagi di barzakh. Yang pertama adalah sholat jenazah. Ya, yang mana sholat jenazah ini dapat memberikan syafaat bagi jenazah. Lalu yang kedua adalah adab kubur. Ya, walaupun sebenarnya adab kubur ini dapat menghapus dosa, tapi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diadab di kubur nanti. Wal'iyadzubillah. Lalu setelah adab kubur, yang ketiga adalah apa? Pahala jariyah. Pahala jariyah. Kita di dalam kubur, tapi masih ngalir pahalanya. Itu yang di barzakh 3. Lalu 3 yang di akhirat. Yang pertama adalah huru-hara hari kiamat. Itu sudah lewat. Lalu yang kedua adalah apa? Kesulitan-kesulitan ketika hisab. Kemarin kita bahas tentang 7 orang yang dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesulitan-kesulitan tentang hisab. Lalu yang ke-9 atau yang 3 di akhirat, yaitu hari ini, di antara kesempatan akhir-akhir untuk lolos dari azab akhirat adalah para penolong di akhirat atau yang disebut dengan syafaat. Orang-orang yang atau apapun itu yang memberikan syafaat kita di hari akhirat nanti. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu arti dari kata syafaat dulu, ya. Apa arti syafaat? Ya, syafaat itu artinya, ini perlu mic nggak nih? Perlu ya. Syafaat itu adalah secara bahasa artinya genap, ya. Lawan kata ganjil, sebagaimana di surat Al-Fajr, wasyaf'i wal watr. Syafa' artinya genap. Artinya syafaat ini adalah menjadi perantara untuk orang lain dalam rangka atau untuk meraih manfaat atau menolak mudorot. Nah, ini dia. Jadi yang namanya pemberi syafaat itu adalah perantara.
perantara memberikan syafaat untuk yang disyafaatinya. Maaf sampai sini ya. Intinya perantara. Kenapa kok bisa disebut genap di sini? Contoh, anak kasih contoh. Misalnya ini A, ini B, ini C. B ini adalah kita. Kita ini pengen meminta bantuan ke si A. Tapi ternyata kita ini gak ada kedudukan di hadapan si A. Sehingga susah untuk meminta bantuan kepada si A. Akhirnya kita minta bantuan si C untuk bilang ke si A membantu kita yang B. Itu namanya syafaat. Ya, mafhum ya. Jadi membantu itu ada 3 ya, membantu. Itu bisa dengan harta, bisa dengan badan, bisa dengan kedudukan. Nah, yang namanya syafaat ini dengan kedudukan. Membantu orang lain dengan kedudukan yang kita punya. Begitu. Mafhum ya? Sampai sini insya Allah mafhum? Sedangkan syafaat itu ada 2. Yang pertama di dunia. Yang di dunia ini umum ya. Ya seperti antum memanfaatkan kedudukan antum untuk membantu orang lain. Dan itu dapat pahala. Kata Rasulullah SAW, isfa'u tu'jaru. Kasih syafaat dengan kebaikan tentunya, maka antum akan dapat pahala. Ini di dunia. Dan tentu syafaat di dunia juga dibagi menjadi 2, yang baik dan yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat dengan dalam rangka kebaikan, maka dia dapat kebaikan itu. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, sebaliknya, yang ngasih syafaat keburukan, yakun lahu kiflun minha, dapat keburukan dari syafaat itu. Jadi antum kalau misalnya punya kedudukan di hadapan seseorang, lalu ada seseorang yang butuh bantuan antum dengan kedudukan antum, tafadhol, dan itu dapat pahala sesuai dengan apa yang antum bantu tersebut. Tapi ini adalah pahala atau syafaat yang ada di dunia. Ini secara umum seperti ini. Yang baik hukumnya baik, yang buruk hukumnya buruk. Jangan misalnya antum koneksi ya, istilahnya syafaat di sini itu seperti koneksi, memanfaatkan koneksi. Kan banyak di antara kita yang punya koneksi tapi dimanfaatkannya untuk keburukan. Ya, misalnya ada seorang anak dari ketua punya sekolah misalnya, ketuanya ini punya sekolah dan anaknya bodoh amat, nggak mau belajar, nggak mau apa segala macam, nilainya 0, 2, 30, tapi lulus aja terus karena dia punya koneksi di situ misalnya. Dan ternyata temannya ini punya teman lain yang ikut-ikutan, punya sahabat, bandel juga. Terus kata si anaknya yang punya sekolah ini, "Pak, ini teman saya mah nggak apa-apa dah, lulusin aja walaupun sama, dia temenan sama." "Oh ya, ya Kherna, Bapak lulusin dia. Walaupun nilainya 10, nggak belajar, misalnya main-main terus misalnya." Itu koneksi, seperti itu. Ini adalah syafaat di dunia atau bantuan yang ada di dunia. Sekarang kita akan memasuki masalah yang di akhirat ini. Syafaat yang di akhirat. Nah, ini yang kita bahas, dan Ana sudah berusaha mengumpulkan apapun itu yang menyangkut syafaat tentang di akhirat. Dan syafaat itu cuma satu, milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman perantaranya ini tadi, tawasutnya, syafaatnya siapa aja itu yang kita bahas. Yang memberi syafaat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat itu ada 2 syaratnya. Yang pertama, Allah harus mengizinkan. Kalau Allah nggak mengizinkan nggak bisa. Makanya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, di surat di ayat Kursi yang kita baca ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Yang memberi syafaat itu cuma dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, harus diizinkan. Kalau Allah nggak ngizinin nggak bisa. Jadi nggak bisa orang yang memberi syafaat dari dirinya sendiri, enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan bahwa syafaat seluruhnya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama, harus diizinkan. Syarat yang kedua adalah harus diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula, di surat Thaha. Wa radiya, orang-orang yang diridhoi saja.
Siapa orang-orang yang nggak diridhoi sama Allah? Orang kafir, orang musyrik, ya, bahkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, atau bahkan ada hadis khusus yang menyatakan ada orang khusus yang nggak bisa dapat syafaat, atau ngasih syafaat juga nggak bisa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka melaknat. Kata Rasulullah SAW, innal la'anin, orang-orang yang suka melaknat, la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Mereka nggak bisa jadi yang memberi syafaat dan nggak bisa jadi orang syahid hari kiamat. Makanya hati-hati dalam melaknat. Dan itu zaman sekarang kata laknat itu sudah seperti kata keren, kata gaul. Padahal mereka nggak tahu hakikat bahaya dari kata seperti itu. Banyak sekali anak-anak ya, ABG ketika lagi main bola misalnya, atau lagi main game misalnya, itu selalu seperti itu, kata-kata kotor terbiasa keluar. Semakin mereka seperti itu, semakin hancur. Dan sampai-sampai nanti di hari kiamat mereka tidak bisa mendapatkan apa? Syafaat. Makanya hati-hati dalam berkata. Itu adalah 2 syarat syafaat di akhirat nanti. Nah, ada beberapa syafaat, banyak sebenarnya, cuman anak tulis sebisanya, kita akan bahas insya Allah. Hadis-hadisnya juga banyak sekali. Di antaranya yang akan bisa memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat, yang pertama adalah bayi keguguran untuk ibunya. Ini kalau bayi keguguran ini bahasa Arabnya as-saktu. Boleh as-saktu, as-suktu, as-siktu boleh. Ini artinya bayi keguguran. Ya, kata Rasulullah SAW, innas sakto, bahwa yang namanya bayi keguguran itu la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah, akan menarik ibunya dengan saror, tali pusarnya. Ditarik ibunya oleh bayi keguguran ini dengan tali pusarnya ke surga. Idzah tasabathu, dengan syarat kalau ibunya ini ihtisab. Ada yang masih ingat arti ihtisab apa? Ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibahnya ini. Lawan katanya ihtisab itu adalah as-sukhtu, marah-marah, murka, enggak nerima takdir Allah. Kenapa bayi saya? Kalau dia sabar, terus ihtisab, ya Allah, saya berihtisab biar bayi saya jadi syafaat nanti di hari kiamat, itu baru dapat pahala ini, dapat syafaat. Nah, ini buat ibu nih, tadi hadisnya juga buat ibu. La yajurru ummahu, yang ditarik ibunya. Bagaimana dengan ayahnya? Bisa juga, ada hadis lain. Untuk ayahnya berarti ya. Pernah ada seorang sahabat ya, yang biasa duduk di majelis Rasulullah SAW. Biasanya ketika duduk di majelis ini, biasanya ada anaknya yang memeluk dirinya dari belakang gitu, sambil ketawa-ketawa bermain-main di majelis itu. Suatu hari Rasulullah SAW dengan sahabatnya sedang membuat halakoh majelis itu, gak hadir ini laki-laki yang biasa dipeluk sama anaknya dari belakang. Kata Rasulullah, kemana ini? Kata orang-orang yang lain, oh itu anaknya telah meninggal Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke rumahnya buat mentakziah. Apa takziah? Menghibur. Arti takziah itu menghibur. Buat mentakziah, didatengin. Terus kemana anakmu? Kata dia, qad halak ya Rasulullah, telah meninggal. Terus kata Rasulullah SAW, ayyuma ahabbu ilaik, mana yang lebih engkau cintai? Kata Rasulullah SAW, antama ta'abihi umurak, yang pertama, engkau bersenang-senang dengan anakmu sepanjang umurmu, au sabaqaka ilal jannah yaftahuha lak, atau anakmu ini mendahuluimu ke surga, membuka pintu surga untukmu. Terus kata laki-laki ini, ya Rasulullah, sabaqani ilal jannah yaftahuha li lakana ahabbu ilai. Pasti dia duluan ke surga, membuka surga untukku, pasti aku lebih menyukai hal itu. Lalu kata Rasulullah SAW, fadzakalak, ya udah itu buatmu. Terus tahu-tahu ada seorang di majlis dari Ansor berdiri, ya Rasulullah, ahuwa khasatun lahu am likullina? Ya Rasulullah, itu syafaat kayak gitu khusus buat dia atau buat setiap dari kita? Kata Rasulullah SAW, bal likullikum, untuk setiap di antara kalian. Nah, di sini juga syaratnya sama, harus ihtisab.
Tadi kan Rasulullah SAW nanya dulu ke dia, mau yang mana nih? Mau ente senang-senang sama anak ente seumur hidup, atau anak ente yang nanti ke surga duluan bukain pintu? Nah itu kan udah ihtisab dulu, udah mikirkan pahala di situ, baru dapat syafaat gitu untuk ayahnya. Nah sekarang muskilahnya kita nggak punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki, nggak punya, saya bukan bapak, saya bukan ibu. Terus gimana? Apakah ada pahala lain? Ada syafaat lain yang ketiga. Syafaat yang ketiga ini seorang syahid dari keluarga kita. Seorang yang syahid dari keluarga kita. Kata Rasulullah SAW, inna syahid la yashfa'u sab'ina min ahlihi. Sesungguhnya orang yang mati syahid itu akan memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Sekarang yang jadi masalah, syahid itu apa? Antum taunya syahid itu apa sih? Orang yang mati syahid. Apa tuh kira-kira? Orang yang mati dalam keadaan berperang ya. Ya kan seperti itu ya. Hukum asalnya seperti itu. Hukum asal syahid adalah yang mati dalam berperang atau sebabnya. Atau sebabnya di sini para ulama menyebutkan maksudnya kayak kita sedang pergi berjihad melawan orang musyrik ya. Berperang di sini orang musyrik ya. Berperang melawan orang musyrik. Kalau melawan saudara sesama muslim bukan syahid namanya. Jadi melawan orang musyrik walaupun nggak terbunuh sama musyrik itu. Misalnya kita lagi berperang, tahu-tahu jantungan, tapi kita sudah di medan perang, itu tetap dihitung syahid kata para ulama. Atau bahkan kita lagi ngayunkan pedang kena sendiri, tetap syahid kita. Atau kena orang lain nggak sengaja, dia juga syahid. Al-muhim mati dalam keadaan di tempat berperang tersebut itu dihitung apa? Syahid. Hukum asalnya gitu. Tapi ternyata jamaah syahid itu bukan itu saja. Ya, syahid itu ada 3 pembagiannya. Yang pertama, syahid di dunia. Yang kedua, syahid di akhirat. Atau kita tulis yang pertama ini syahid dunia akhirat dulu deh. Syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid di dunia saja. Yang ketiga, syahid di akhirat saja. Nah, siapa mereka? Syahid yang di dunia dan di akhirat itu tadi, yang tadi berperang. Berperang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perangnya ikhlas. Maka dia syahid di dunia, di akhirat juga dianggap orang yang syahid. Sebaliknya, ada orang yang syahid cuma di dunia, tapi di akhirat nggak dianggap syahid. Siapa mereka? Orang-orang yang terbunuh juga. Cuman bedanya di mana? Di niatnya, mereka nggak ikhlas. Terbunuh di peperangan melawan kaum musyrikin, cuma niatnya buat misalnya ghanimah, buat harta rampasan, atau buat lakop, apa lakop? Ya disebut-sebut ya, pujian dan sebagainya macamnya. Ini syahid di dunia saja, tapi di akhirat enggak. Kalau ini syahid dunia akhirat, perang terbunuh, nah, di akhirat juga sama dihitung syahid. Ada orang yang syahidnya cuma di akhirat saja. Tapi di dunia tidak terbunuh. Siapa mereka jemaah? Yang antum tahu siapa coba kira-kira? Yang tenggelam, apalagi? Yang terbakar. Ya? Yang kena wabah, terus sakit perut tadi betul. Yang melahirkan, penuntut ilmu, ya, nih hadisnya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syahid minkum?" Siapa yang kalian anggap syahid wahai para sahabat? Mereka berkata, "Man qutila fi sabilillah." Yaitu yang mereka terbunuh ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah SAW, "Inna syuhada min ummati idzan laqalil." Kalau gitu ceritanya berarti orang yang mati syahid dari umatku sedikit dong. Cuman yang berperang saja. Sekarang kita nggak ada perang.
Kalau kayak gitu cuman yang dianggap syahid adalah yang mati dalam berperang melawan kaum musyrikin, udah putus berarti. Setelah nggak ada perang, nggak ada yang mati syahid. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syahidu sab'ah siwal qatl fi sabilillah." Orang yang mati syahid ada 7 selain yang terbunuh dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama adalah al-mat'un, syahid. Al-mat'un adalah orang yang kena ta'un, ya wabah tadi betul. Wal ghariq syahid. Ghariq tadi apa? Yang tenggelam. Ya, kita baru-baru ini dengar kabar ada seorang anak dari gubernur Jawa Barat. Semoga dia termasuk orang yang mati syahid rahimahullah taala. Orang yang tenggelam. Tadi orang yang kena wabah, orang yang tenggelam. Terus yang ketiga adalah wasahibu dzatil jam. Orang yang punya penyakit di jam itu riah, apa sih? Paru-paru bagian kanan kiri. Termasuk di dalamnya kanker. Karena kanker kan saraf-saraf yang ada di sisi-sisi ya. Saroton masuk ke situ. Wasahibu dzatil jam. Wal mabtun syahid. Mabtun tadi apa? Yang kena sakit perut. Orang yang kena sakit perut juga syahid. Wasahibul hariq syahid. Orang yang kena kebakaran. Ya, yang meninggalnya karena kebakaran dianggap syahid juga. Wasahibu al-hadm. Enggak, hadis lagi. Walladzi yamutu tahtal hadm. Dan orang yang meninggal kena hadm. Hadm itu reruntuhan. Jadi misalnya kena gempa bumi hancur, itu dihitung syahid juga. Terus juga misalnya tabrakan juga masuk ke hadam di situ. Intinya ada benturan di situ yang meninggal, insya Allah termasuk kepada orang-orang yang mati syahid. Baru yang ketujuh adalah tadi wasahibu dzatil jama', yaitu seorang wanita yang meninggal dalam keadaan hamil. Atau di tafsiran lain dzatul jama' di sini maksudnya adalah yang meninggal dalam keadaan nifas. Seperti itu. Itu adalah 7 orang yang mati syahid. Bahkan dalam hadis lain orang yang syahid tadi, siapapun itu yang mati syahid di keluarga kita, bakal memberikan syafaat tanpa dibatasi. Siapapun yang ia kenal jadikan diambil syafaat sama dia, ditolong nanti di akhirat. Ya, dalam hadis itu, ud'u Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti di hari kiamat dikatakan kepada orang-orang yang mati syahid tadi, ud'u syuhada, panggil orang-orang yang mati syahid, fayashfa'una liman aradu. Mereka ngasih syafaat kepada siapapun yang mereka inginkan. Syaratnya harus dikenal sama mereka. Nah, di antaranya juga orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, kalau misalnya antum merantau untuk menuntut ilmu, nah insya Allah antum dikatakan syahid. Bahkan itu ya syahadah yang sangat mulia, yang sudah jelas-jelas lah insya Allah orang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu. Itu yang keberapa? Kedua ya, orang yang mati syahid di keluarga kita. Jadi pastikan siapapun itu, atau mungkin teman kita, keluarga kita, ada termasuk dari orang-orang itu menuntut ilmu lalu meninggal, atau dari 7 orang tadi, maka semoga mereka dapat memberikan syafaat untuk kita nanti. Lalu yang keempat, di antara orang-orang yang dapat memberikan syafaat kepada kita adalah teman-teman soleh ya, antum sudah paham insyaallah. Kalau antum punya teman-teman soleh yang mengenal antum, maka insya Allah bahkan dikatakan mereka itu termasuk yang paling banyak memberikan syafaat. Orang-orang soleh ini yang mengenal teman-temannya. Hadisnya banyak sekali. Di antara hadisnya, innar rajula la yashfa'u lirrajulain wa thalatha. Ini hadis umum. Hadis umum. Innar rajula, satu orang laki-laki kata Rasulullah, minimal memberi syafaat kepada 2 orang atau 3 orang. Itu minimal. Tapi hadis yang lain mengatakan ada seorang yang soleh memberikan syafaat sampai lil fi'ami minan nas. Fi'am itu kelompok banyak minan nas. Fayadkhulunal jannah bi syafaatihi. Ada juga yang memberi lil qabilah, satu qabilah. Ada juga yang untuk keluarganya saja. Intinya orang-orang soleh mereka semua akan memberikan syafaat. Makanya Ibnul Jauzi rahimahullah biasa ketika dalam kajiannya tentang membahas syafaat, beliau berkata kepada muhadirnya, kalau misalnya antum tidak mendapati ana nanti di akhirat misalnya, maka tolong tarik ana dari siksaan Allah. Apa hukumnya meminta seperti itu jemaah?
Apakah nggak boleh? Apakah kita katakan bahwa oh, itu namanya putus asa tuh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Bukan putus asa. Cuman masalahnya kita kan nggak tahu kita ini orang mati dalam keadaan seperti apa. Seperti itu kan? Dan syafaat dalilnya sudah jelas. Kalau kita punya teman yang soleh, yang mengenal kita, maka dia bisa menolong kita. Tapi kita nggak tahu kita mati dalam keadaan apa. Seperti itu. Bahkan ada salah satu dosen di kuliah anak bercerita bahwa ada seorang ustadz, ada seorang santri yang lulus dari pondok pesantren dan ternyata dia murtad. Lulus pondok pesantren hafidh katanya 30 juz. Tapi ternyata keluar-keluar dia murtad. Makanya kita nggak ada yang tahu. Ya, seperti tadi dari awal anak katakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kita butuh hidayah Allah tuh setiap hari, setiap detik. Minimal baca ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sehari. Ya, bahkan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannah bi syafaati rajulin min ummati aktsaru min bani Tamim. Masuk ke surga karena syafaatnya satu laki-laki dari umatku bisa jadi lebih banyak daripada Bani Tamim. Bani Tamim itu kabilah nomor 1 yang paling besar di muka bumi ini. Bahkan kata para orang Arab ya, kalau semua Bani Tamim marah, maka semua makhluk juga marah. Artinya seperti itu. Saking besarnya, saking banyaknya Bani Tamim. Artinya nggak terhitung orang-orang soleh itu dapat memberikan syafaat. Ini hadisnya banyak, diantaranya hadis tentang orang-orang soleh yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza ra'au annahum qad najau, ketika orang-orang soleh ini melihat mereka selamat, ya, fi ikhwanihim, tapi teman-teman mereka, saudara-saudara mereka nggak selamat, nggak masuk surga, disiksa di neraka. Lalu orang-orang soleh ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, yaquluna rabbana ikhwanuna. Ya Allah, mereka adalah saudara-saudara kami. Kanu yusalluna ma'ana, mereka sering sholat sama kami. Wa yasumuna ma'ana, mereka juga suka puasa bareng-bareng sama kami. Ya, wa yahujjuna ma'ana, dalam riwayat lain wa ya'maluna ma'ana, mereka juga sering amal soleh bersama kami. Mereka juga berhaji bersama kami. Bayangin, orang-orang yang haji, yang sholat, yang puasa masuk neraka itu. Dari hadis ini sabit seperti itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, idhabu, pergi mereka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhriju. Kalau kalian ngelihat orang-orang yang kalian kenal di neraka, lalu kalian dapati di hati mereka ada iman sebesar dinar, 1 dinar, maka ambil mereka, angkat mereka. Jadikan syafaat. Lalu diangkat dari mereka, orang-orang ini ada yang sampai macam-macam dibakar nerakanya, tubuhnya. Ada yang sampai setengah betisnya, ada yang sampai lututnya ditolong sama teman-temannya. Terus teman-temannya ini, orang-orang soleh ini berkata lagi sama Allah, ya Allah, sudah selesai, kami sudah mengangkat, menolong semua yang Engkau perintahkan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu, pergi lagi. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin min iman fa akhriju. Yang kalian dapetin dari setengah dinar dari keimanan, ambil mereka. Jadi tadi yang 1 dinar udah nggak tersisa, nggak ada yang 1 dinar, udah habisin semua, diambil. Apalagi yang lebih dari 1 dinar, ya kan? Lalu dia udah nggak tersisa, sama Allah suruh panggil lagi, keluarkan lagi. Mereka yang ada imannya setengah dinar, ambil, diambil. Lalu datang lagi orang soleh ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sudah tidak tersisa sesuai sama perintahmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, panggil lagi, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa akhriju. Yang kalian dapati di hatinya sedarroh, sebiji dzarrah. Dzarrah itu benda terkecil yang pernah ada, istilah gitu. Dari keimanan, ambil mereka. Ini sampai saking riwayatnya, yaitu seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata kepada orang-orang yang mendengar hadisnya. Ini kan Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata kepada para sahabatnya. Takutnya para sahabat bilang, masa sih setengah dzarrah dikeluarin gitu. Beliau berkata radhiyallahu anhu, fa illam tusaddiquni, kalau kalian enggak percaya sama hadis yang aku sampaikan dari Rasulullah SAW ini, faqra'u, bacalah kalian ayat yang berbunyi innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi sekecil dzarrah pun. Jadi intinya kalau ada keimanan sekecil dzarrah akan diangkat dari api neraka. Begitu.
Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau ada kebaikan maka sama Allah dilipat gandakan. Itu adalah syafaat dari orang-orang soleh. Ya subhanallah banyak sekali itu. Tadi intinya udah nggak kehitung lagi. Bisa jadi berapa alumni kita dulu misalnya dari SD, SMP yang kita ingat, yang kita kenal, yang sekarang di masjid, yang di sekolah, yang di mana-mana. Nah, bisa jadi kalau misalnya kita sama Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang soleh dan mati dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah maka kita akan menolong semua orang-orang yang kita kenal tadi. Bahkan aktsar min Bani Tamim, dari kabilah terbesar di muka bumi ini. Itu adalah teman-teman yang soleh. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW sini, fayukhrijuna man arafu. Yang mereka keluarkan dari api neraka itu man arafu aja, yang mereka kenal. Makanya di sini ada anjuran juga, kalau misalnya kita punya teman soleh, misalnya dulu pas waktu kita SMP misalnya atau SD, ternyata sampai sekarang dia soleh, nggak pernah berhubungan sama dia, antum hubungan sama dia biar dia ingat kita. Di samping silaturahmi misalnya menjalin tali persaudaraan, ya bisa jadi seperti ini. Kalau misalnya dia bisa memberikan syafaat, insya Allah dia akan menarik kita nanti. Baik. Lalu juga syafaat-syafaat yang lainnya itu tadi ya, orang yang soleh belum. Yang keempat adalah teman yang soleh. Lalu juga ada syafaat-syafaatnya para malaikat. Malaikat, para nabi juga. Ya. Ini hadisnya sangat panjang, hadis syafaat ini. Lanjutan hadisnya, fayashfa'un nabiyyuna wal malaikah wal mu'minun. Lalu para nabi umumnya siapapun itu nabinya bisa memberikan syafaat. Wal malaikah wal mu'minun, para malaikat dan orang-orang beriman mukmin semuanya juga bisa memberi syafaat. Bahkan dalam hadis lain ada yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu juga memberi syafaat kepada para manusia secara umum, bukan umatnya saja. Lalu yang kelima, nah ini syafaatul uzma namanya, syafaat yang agung. Afwan, yang kelima ini masuknya ke sini aja lah. Ke teman yang soleh ya, malaikat, nabi juga masuk. Malaikat, nabi, karena satu hadis ini, teman yang soleh masuk kepala malaikat. Lalu yang kelima ini adalah syafaat uzma, syafaat yang besar. Namanya uzma. Yaitu syafaatnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadisnya sangat panjang juga. Yang mana antum sering dengar ya, hadisnya ketika di padang mahsyar, para manusia udah nggak betah sama keadaan di padang mahsyar berapa tahun? 50.000 tahun. Mereka pergi kepada Adam, pergi ke Nuh, pergi ke Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa alaihissalam, semuanya menolak dan berkata nafsi, nafsi, sambil menyebutkan kesalahannya. Kecuali Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahan dosanya. Tapi nabi-nabi yang lain menyebutkan dosanya dan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian telah murka pada hari ini dengan murka yang tidak pernah sebelumnya dan setelahnya murka. Itu para nabi itu. Padahal dosanya apa? Antum tahu dosanya Nabi Adam apa? Makan buah. Dikeluarkan. Itu dia takut sama itu. Kalau Nabi Nuh mendoakan keburukan ke kaumnya, dia takut. Terus Nabi Ibrahim, dosanya apa? Pernah berbohong 3 kali. Terus Nabi Musa pernah membunuh ya seseorang dalam hidupnya. Lalu Nabi Isa disebutkan di sini tidak menyebutkan dosanya. Bayangin, cuman berbohong, cuman nggak sengaja mendoakan keburukan misalnya. Itu mereka takut. Bagaimana dengan kita? Dosanya luar biasa. Ini para nabi dosanya seperti itu, tapi mereka takutnya luar biasa. Sampai nggak berani ngasih syafaat kepada orang lain. Lalu setelah itu para manusia pun datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Analaha, akulah yang akan memberikan syafaat itu tugasku." Ya, yang mana dalam suatu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap nabi itu punya doa pamungkas. Doa yang kalau ia panjatkan pasti akan terkabul. Lalu kata Rasulullah SAW, semua nabi itu menyegerakan doa itu. Kecuali aku. Aku akan menyimpannya nanti di hari akhirat. Sehingga
akan bisa menolong umat-umatku, yaitu tadi doa syafaat ini. Ya. Lalu ini Rasulullah SAW bersabda, fa'aqumu, aku pun nanti akan berdiri, fa'ati tahtal arsh, lalu aku akan berjalan menuju bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqa'u sajidan ila Rabbi azza wa jalla, lalu aku pun tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni tsana alaihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Lalu Rasulullah SAW memanjatkan pujian-pujian itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta engkau akan diberikan, wasfa'tu syafa', mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Lalu Rasulullah SAW berkata apa? Ya Rabbi ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah. Silahkan masukkan dari umat-umatmu yang tidak perlu dihisab lagi ke pintu surga yang sebelah kanan. Dan sisa-sisa pintunya adalah umatmu yang lainnya. Seperti itu. Itu adalah syafaat atau doa yang Rasulullah SAW panjatkan khusus untuk kita nanti di hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih syafaat Rasulullah SAW tersebut. Lalu yang keenam sebelum adzan, insyaallah, yaitu syafaat yang paling besar lagi setelah syafaatnya Rasulullah SAW, yaitu syafaatnya siapa? Syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, fayaqulul jabbar, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, baqiyat syafaati, sekarang tersisa syafaatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqbidu qabdatan minan nar, lalu Allah Subhanahu wa taala menggenggam suatu genggaman dari penghuni api neraka itu. Fayukhriju aqwaman qadim tuhishu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kaum-kaum yang telah hangus terbakar. Fayulquna fi nahrin bi afwahil jannah yuqalu lahu ma'ul hayah, lalu orang-orang yang ahli neraka yang terbakar tadi dilempar kepada sungai yang namanya ma'ul hayah, nahrul hayah, sungai kehidupan. Lalu mereka seperti tumbuh dan sebagai macam hadisnya. Lalu para ahlu surga yang lainnya berkata, haula'i utaqaur rahman, mereka itu adalah para hamba-hamba yang dimerdekakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adkhalahumullahul jannah bighairi amalin amalu, mereka masuk surga tanpa ada amal kebaikan yang mereka lakukan, kata ahli surga yang lain. Wala khairin qaddamu, dan mereka tidak pernah sedikit pun memberikan kebaikan dalam hidupnya. Subhanallah. Fayuqalu lahum lakum ma ra'aitum wa mithlahu ma'ahu. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Luar biasa ya. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Bahkan ada hamba-hambanya yang tidak beramal soleh pun. Ada hadis riwayat lain yang sama juga hadis syafaat tentang seorang hamba yang dalam hadisnya lam ya'mal khairan qattun. Hamba ini tidak pernah melakukan kebaikan secuil pun. Semua keburukan berarti udah dicicipin sama dia. Lalu ketika dia meninggal, dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ketika aku meninggal, mayatku dibakar. Lalu ditumbuk, jadikan abu, ditumbuk, lalu dibagi dua. Setengahnya dilempar ke lautan, setengahnya dilempar ke daratan. Lalu sama Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan, dikatakan kepada daratan, wahai daratan kumpulkan mereka, wahai lautan kumpulkan abu-abu itu. Lalu berdirilah orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya, apa yang membuatmu berbuat seperti itu? Dia berkata cuma satu kata, makhafatuka ya Rabbi. Aku berbuat seperti itu karena aku takut kepadamu ya Allah. Faghufira lahu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Bayangkan, dia nggak pernah berbuat kebaikan apa-apa. Semua keburukan udah dia lakuin. Alasannya cuma satu apa? Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Silakan tafadhol adzan dulu. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini yang keenam adalah syafaat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dari semua syafaat ini kira-kira bisa kita pastikan enggak
Bisa kita pastiin nggak? Nggak bisa kan ya? Kita nggak tahu nih apakah kita punya bayi yang keguguran apa enggak, atau punya seorang dari keluarga kita yang mati syahid atau enggak, atau punya teman yang solih bisa jadi nanti meninggalnya wal'iyadzubillah misalnya. Berbalik kita nggak tahu. Atau syafaat Rasulullah SAW kita juga nggak bisa pastikan. Syafaat Allah Subhanahu Wa Taala juga kita nggak bisa mastiin. Apakah ada syafaat-syafaat yang bisa kita pastikan? Ada. Ya, diantaranya yang pertama, ini karena pembahasannya full hadis ya, jadi anak nggak bisa ngomong lambat, harus cepat-cepat. Hadisnya lumayan soalnya. Biasanya kalau kayak gitu ngomong hadisnya cepat, matanya keliap-keliap semua. Yang pertama, syafaat yang bisa kita pastikan adalah orang yang tinggal di Madinah, lalu meninggal di sana. Ya, atau siapapun itulah yang tidak, walaupun yang tidak tinggal di Madinah, tapi dia meninggal di Madinah. Ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada seseorang yang sabar atas musibah yang ada di Madinah, lalu ia meninggal di sana, illa kuntulahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Aku akan menjadi syafi'an atau syahid pembela nanti baginya di hari kiamat dengan syarat apabila dia apa? Muslim. Itu bagi yang di Madinah. Kita bukan di Madinah, kita di Bogor. Gimana? Bisa jadi pernah kita umroh misalnya. Ada syafaat juga ketika umroh, di antaranya syafaatnya siapa? Hajar Aswad. Ya. Bagi seseorang yang mencium Hajar Aswad misalnya, nanti Hajar Aswad akan datang pada hari kiamat, lahu ainan yubsiru bihima. Dia punya mata yang bisa melihat dan punya mulut yang bisa berbicara. Tapi nggak bisa dibayangkan karena itu hal gaib ya. Dan dia akan memberikan hujah kepada orang-orang yang menciumnya. Cuman hati-hati, mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Ya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalau bukan aku ngeliat Rasulullah SAW menciummu, aku nggak mau menciummu. Kau cuman hajar aja, cuman batu saja. Tapi menyakiti orang lain hukumnya haram. Jadi hati-hati. Itu kalau kita lihat ya orang-orang yang tinggi-tinggi bisa berbicara dar, cuman biar takbil Hajarul Aswad. Bisa jadi mereka yang mencium Hajar Aswad karena menzalimi orang lain pahalanya batal, bisa jadi. Tapi ada orang yang nggak sempat mencium Hajar Aswad, niatnya tulus. Nah, kan innamal a'malu bin niat. Bisa jadi itu lebih afdol dari mereka yang sikut sana sini di situ. Itu yang kedua. Di antaranya juga ada lagi yang ketiga. Syafaat para haji ya, orang yang atau haji atau siapapun itu, syafaat yang diberikan oleh orang-orang yang berdoa ketika wukuf di Arafah. Nah, dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala berkata untuk orang-orang yang wukuf di Arafah ini, afidhu ibadi maghfuran lakum. Silahkan kalian pergi dalam keadaan terampuni, waliman syafa'atum fih, dan juga bagi orang-orang yang kalian berikan syafaat. Makanya itu sudah menjadi sunnah baik ya, sunnah hasanah bagi kita ketika ada orang yang berhaji atau nitip doa ya nanti di Arafah. Ya, subhanallah. Biasa itu para ulama seperti itu disebutkan per nama satu-satu, ya Allah, ampunilah fulan ada listnya misalnya. Enggak apa-apa, silahkan. Enggak apa-apa. Dan itu hadisnya sahih dan sahih ya, riwayatnya sahih. Riwayatnya hasan, tapi banyak syawahidnya sehingga kuat. Jadi boleh disebutkan satu persatu nanti di Arafah wukuf boleh. Lalu yang keempat diantaranya adalah sholat jenazah. Ini yang kemarin kita udah bahas ya. Tidaklah seorang muslim disolati oleh 100 orang ya, 100 orang atau dalam riwayat lain 70 orang ya yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali sholat jenazah ini menjadi syafaat bagi sang mayat. Seperti itu.
Terus juga diantaranya adalah sholat sunnah. Yang kelima, menulis sholat sunnah itu juga bisa mendekatkan kita dengan syafaat Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis yang riwayatnya sahih ya, derajatnya sahih, sanadnya sahih juga, Rasulullah SAW berkata kepada pembantunya, ya, khadimur Rasul SAW, tidak disebutkan siapa khadimnya, tapi riwayatnya sahih. Intinya ada pembantu Rasulullah SAW yang ditanya sama beliau. Ya, Rasulullah SAW itu biasa berkata, alakah hajah, ada yang bisa dibantu nggak, ada kebutuhan nggak? Gitu. Rasulullah berkata kepada pembantunya ini, alakah hajah, perlu ada yang bisa dibantu gitu. Lalu kata pembantunya ini, hajati antashfa'ali yaumal qiyamah. Kebutuhanku biar engkau nanti berikan syafaat kepadaku di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, mandallaka ala hadha, siapa yang ngajarin engkau berkata seperti itu? Kata pembantunya, qala rabbi, Robku yang mengajarkan seperti itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, fa'a'inni bikathratis sujud. Bantu aku, biar aku nanti di hari kiamat bisa memberikan syafaat kepadamu dengan memperbanyak apa? Sujud. Artinya memperbanyak apa? Sholat sunnah, bukan sholat duhur sujudnya 100 kali, enggak. Sholat sunnah. Jadi setiap rakaat-rakaat yang lain kita perbanyak sujud. Itu yang kelima. Ya, lalu yang keenam juga syafaat dari Al-Qur'an. Ya, antum juga sering dengar hadisnya Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena nanti Al-Qur'an datang pada hari kiamat sebagai syafaat pembela bagi orang-orang yang membacanya. Dan ada juga surat-surat khusus yang menjadi syafaat juga. Tadi Al-Quran full akan memberi syafaat, plus surat-surat khusus juga akan bisa memberikan syafaat. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Rasulullah SAW, Iqra'uz Zahrawain. Bacalah Zahrawain. Zahrawain ini istilah buat Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah wa surah Ali Imran, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Nanti Al-Baqarah dan Ali Imran datang di hari kiamat ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan. Seperti dua buah awan yang besar atau dua buah naungan ya, bayangan yang besar, au katairin, atau seperti au firqani min tairin sawaf, atau seperti dua kelompok burung yang banyak yang berbaris. Ya. Apa yang mereka lakukan? Tuhajani an ashabihima. Yang mana Ali Imran dan Al-Baqarah ini akan memberi hujjah, akan membela orang-orang yang membacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah, lanjutan hadisnya. Baca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah, karena baca surat Al-Baqarah dapat memberikan barakah. Apalagi yang hafal ya. Kalau udah hafal Al-Baqarah pasti paling banyak baca Al-Baqarah. Wa tarkuha hasarah, dan yang enggak pernah baca Al-Baqarah rugi. Ya. Wala tastati'uhal batalah, dan para penyihir nggak bisa menembus surat Al-Baqarah itu. Jadi kalau ada orang yang menghafal surat Al-Baqarah, sering membaca surat Al-Baqarah, insya Allah terhindar dari para penyihir. Nah itu dia, surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Apalagi surat yang dapat memberikan syafaat? Surat apa? Ya? Al-Mulk, betul, Al-Mulk. Ya, kalau syafaat itu kan menolong. Kalau surat Al-Kahfi memberi cahaya nanti di kegelapan hari kiamat. Tapi kalau Al-Mulk jadi syafaat, jadi penolong. Kata Rasulullah SAW, suratun minal Qur'an, 30 ayat. Ada surat di Al-Quran yang 30 ayat, tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu. Yang mana surat ini akan memberi syafaat bagi yang membacanya sampai diampuni. Jadi terus dibela sama surat Al-Mulk sampai diampuni, luar biasa seperti itu. Lalu juga ada hadis tersendiri tentang puasa dan Al-Quran. Ya, bahwa as-siyam wal Quran yashfa'ani li 'abdin yaumal qiyamah. Puasa dan Quran akan memberikan syafaat. Syafaat itu membela ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba di hari kiamat. Fayaqulul Quran, fayaqulus siyam. Puasa bilang, "Ya Rabb, mana'tuhu ta'am bin nahar wasyahawat fasyafi'ni fi." Ya Allah, kata puasa, aku sudah melarangnya, menahannya dari makan dan menahannya dari syahwat-syahwat di siang hari. Jadikan aku syafaat untuknya. Wa yaqulul Quran, Al-Quran juga membela, bilang ke Allah, "Ya Rabb,
mana'tuhun nauma bil lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah menghalanginya tidur di malam hari, berikan syafaat untuknya. Fayashfa'an, kata Rasulullah SAW. Lalu Al-Quran dan puasa tadi memberikan syafaat. Lalu yang terakhir, yang ke-8 adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang riwayatnya Hasan, ya, tapi ini sahih ya, sanadnya sahih, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia denganku, yang paling dekat posisinya denganku nanti hari kiamat adalah siapa? Yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dalam lewat lain menyebutkan secara khusus, perbanyaklah solawat di hari Jumat. Karena barang siapa yang memperbanyak solawat, fahuwa aqrabuhum minni manzilatan yaumal qiyamah. Mereka yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat. Adapun hadis tentang barang siapa yang membaca solawat 10 kali di pagi dan petang hari, maka dia akan halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Maka baginya adalah syafaatku di hari kiamat. Itu hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di Sahih Jami', akan tetapi dirujuk sama Syekh Al-Albani di buku yang lain di dhaif, di buku-buku dhaif. Hadis-hadis dhaif dinukilkan di situ. Jadi rujuk, ada rujukan Syekh Al-Albani di situ. Makanya ini enggak bisa dijadikan ya, tapi kalau namanya fadhailul a'mal kan enggak apa-apa ya. Fadhailul a'mal, banyak para ulama yang berkata untuk motivasi amalan hadis itu enggak apa-apa. Tapi untuk mengkhususkan, ya kita katakan bahwa hadis itu dhaif, cuman ya kalau misalnya sempatnya di waktu itu aja, karena kebetulan cuman waktu pagi dan sore aja kita ingat sama Allah misalnya. Kan biasanya kita setelah sholat asar tuh kita zikir. Ya nggak apa-apa, karena mumpung ingat nih, saya sehari ini kayaknya nggak pernah sholawat. Mumpung sekarang lagi ingat zikir sama Allah, sholawat aja. Karena keumuman hadis tadi, keumuman hadis yang pertama yang sahih, bukan yang dhaif. Yang sahih adalah aulan nasi bi yaumil qiyamah, barang yang paling mulia denganku, dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Seperti itu. Ya, sudah itu saja yang berhasil anak kumpulkan dari hadis-hadis syafaat jemaah. Intinya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beda antara ar-roja dengan at-tamanni. Kalau ar-roja itu harapan semu, kebalik. Kalau at-tamanni harapan semu, berharap aja doa tapi nggak pernah berusaha. Tapi kalau ar-roja berharap iya, berusaha iya. Sholat sunnahnya juga selagi bisa. Kalau nggak bisa di masjid lebih afdol di rumah. Terus juga ada hadis lain jamaah yang nggak anak tulis, diantaranya barang siapa yang membaca doa setelah adzan, ya, doa adzan gimana yang sahih? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan li du'atah. Sudah sampai situ. Itu yang sahih. Innaka la tukhliful mi'ad, itu ada tambahan tapi hukumnya silahkan. Tapi bukan afdol. Yang afdol sampai situ saja. Wa'attah, selesai. Lalu lanjutannya apalagi selain baca doa itu? Baca sholawat. Setelah adzan baca sholawat. Lalu yang ketiga baca apa? Raditu billahi rabba wal islami dina, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Karena sepertinya kertasnya tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Fadhol. Enggak ada ya, karena sudah banyak sekali pembahasannya insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.